Hai, selamat datang di channel saya. Ini merupakan video ke-8 dari seri tutorial React.js. Jadi di video kali ini kita akan belajar render bersyarat ataupun conditional rendering menggunakan function if atau else. Jadi sini ada juga inline function dan tampilan kelas, kemudian tampilan komponen. Oke, jadi pertama saya buka dulu project React.js saya. Jadi di sini sudah saya bikin sebelumnya. Kemudian di sini ada halaman dari React.js. Jadi di dokumen React ini akan dijelasin bagaimana cara menggunakan render bersyarat. Jadi untuk lebih hemat waktu, saya lewatin dulu. Nanti Anda bisa baca di link ini, nanti saya link di deskripsi. Jadi di sini project yang sudah kita bikin sebelumnya sudah ada data dummy, kemudian ada juga data karyawannya. Jadi di sini kita simpan dulu ke Git ataupun kita commit ke Git. Jadi di sini saya bikin dulu commit-nya. Jadi di sini 7 bikin list ataupun daftar. Jadi di sini kita bisa stage dulu beberapa file ataupun sekaligus. Jadi di sini saya blokir semuanya, kemudian saya stage. Jadi di sini saya sudah masukin 4 file yang akan kita commit. Kemudian kita pilih commit stage. Oke, jadi di sini saya close semua. Jadi di sini project kita sudah ready, kita tinggal jalankan npm start. Kemudian di browser saya buka localhost 3000. Oke, jadi ini sudah ada list sebelumnya yang sudah kita bikin. Jadi di sini kita akan bikin conditional rendering ataupun render bersyarat, di mana nanti kalau misalkan user itu belum login, maka dia tidak bisa melihat isi dari daftar karyawan. Oke, jadi sini kita bikin dulu di app.js. Kita bikin state. State baru namanya is login ataupun artinya sudah login atau belum. Jadi sini kita menggunakan boolean. Jadi boolean itu berisi data true atau false. Di sini kita bikin dulu true. Kemudian saya save. Kemudian kita lihat di Chrome, kita buka inspect, kemudian kita buka halaman development komponen. Jadi kita lihat di komponen app ini ada state-nya is login sama dengan true. Oke, kemudian di render itu kita bikin function untuk mengecek apakah state-nya user sudah login atau belum. Jadi sini kita bikin if this state is login sama dengan true, maka di sini kita return list karyawan. Kemudian kita bikin else. Oke, jika user yang belum login, maka kita return if user belum login. Oke, jadi sini kita menggunakan function if untuk mencari status dari login. Jadi kalau misalkan loginnya state-nya sudah true, maka dia muncul daftar karyawan. Kemudian kalau user belum login, maka dia return UI-nya yaitu if user belum login. Kemudian kita save. Oke, dapat kita lihat di sini, ini karena state-nya sekarang is login true, maka dia menampilkan daftar karyawan. Jadi kalau kita ganti dengan false, maka dia menampilkan UI-nya yaitu user belum login. Oke, jadi di sini kita sudah bikin render bersyarat. Oke, jadi di sini kita akan bikin kelasnya berdasarkan status login atau belum. Jadi di sini kita ganti. Oke, kemudian di sini kita ingin mengubah warna kelas. Jadi di mana kalau user sudah login maka warnanya hitam. Jadi di sini kita bikin constant is user login class. Jadi kita bikin C aja sama dengan kalau dia di sini kita bikin ternary function. Jadi di ternary function ini memakai tanda tanya sama titik 2. Jadi di sini kita bikin this state is login. Jadi kalau misalkan user login maka dia return ekspresi pertama. Jadi kita bikin di sini kalau sudah login maka kita bikin kelas baru nanti sudah login. Jadi kalau dia belum login maka dia kita return belum login. Oke, di sini kita bikin function baru. Belum login, sudah login. Oke, kita di sini bikin div baru. Status login. Kemudian kita bikin di sini class name sama dengan is user login C. Jadi di sini nanti kalau misalkan dia sudah login, state-nya nanti kan return ekspresi pertama yaitu kelasnya sudah login, maka dia akan menampilkan class name-nya berdasarkan string yang di sini. Jadi kalau dia belum login, maka dia return kelasnya belum login di sini. Oke, jadi kita bikin dulu kelasnya.
Kalau dia belum login, kita bikin di sini color. Kita cari dulu color hex-nya. Oke, kalau belum login, kita bikin warna marron. Kemudian kalau dia sudah login, kita bikin warna green. Oke, di sini kita save. Oke, jadi kita lihat di sini dia statusnya belum login. Jadi di sini warnanya merah. Kemudian di sini kita ngubah state-nya dari development to di sini. Kita bikin true, maka dia berubah menjadi hijau. Oke, jadi sini kita bisa bikin UI ini yang bentuknya dinamik, di mana nanti kelasnya berdasarkan state ataupun komponennya berdasarkan state. Oke, jadi sini kita bikin satu contoh lagi. Saya bikin copy gambarnya dulu. Oke, jadi di sini saya sudah download dua gambar SVG dari font Awesome ini, nanti saya link di deskripsi, dimana nanti saya copy ke project React sini. Jadi sini saya bikin folder logo, kemudian saya masukkan dua file ini ke dalamnya. Oke, jadi sini dua filenya sudah di copy ke dalam folder logo. Jadi di sini kita bisa import ke project kita. Jadi sini saya bikin lagi. Di sini ada karyawan. Jadi list karyawan ini ada props-nya yaitu gender. Jadi kalau gendernya male, maka kita menampilkan gambar gendernya male. Kemudian kalau misalkan gendernya itu female, kita nampilkan gambar female. Oke, kita di sini buka dulu karyawan. Kemudian di sini kita import. Di folder logo, kemudian nama filenya yaitu solid.svg, kemudian import female from Oke, jadi sini sudah kita import, kemudian kita bikin UI-nya di sini. Oke, jadi sini kita perlu membuat function if. Kalau misalkan di sini gendernya itu female, maka kita return female. Jadi kita bikin sini. Kemudian sama dengan male, maka dia return male. Kemudian kalau dia bukan male, dia return female. Kemudian kita bikin di sini width-nya 20 pixel. Ini saya save. Oke, jadi dapat kita lihat di sini. Kalau misalkan yang pertama ini statusnya jenis kelamin male, maka dia return foto pria. Jadi di sini yang kedua jenis kelaminnya female, jadi di sini return gambar wanita. Statusnya sudah kita bikin render bersyarat di mana menggunakan status dari variabel. Jadi contohnya kita bikin di sini karyawannya, kita ganti props-nya female, maka dia berubah menjadi statusnya female dan gambarnya female. Oke, jadi kita sini sudah membuat UI React menggunakan render bersyarat ataupun conditional rendering. Jadi sini yang perlu diperhatikan, kita bisa menggunakan function if, else, kemudian ada juga menggunakan ternary function ataupun ternary operator. Jadi sini lebih singkat menggunakan ternary operator. Jadi sini kita juga bisa mengubah kelasnya ataupun tampilan komponen yang di return menggunakan fungsionan if else. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia.